Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ini tables filtering. Apa itu tables? Tables adalah salah satu tools firewall pada sistem operasi Linux. Fungsi tables adalah mengamankan jaringan dengan melakukan penyaringan trafik pada server VPS tanpa panel. Dengan tables, Anda dapat mengatur lalu lintas jaringan, termasuk mengizinkan atau memblokir koneksi yang masuk, keluar, atau sekedar melewati server. Pada tables, Anda bisa membuat aturan pada server untuk mengelola jenis paket yang dapat diterima, mengatur trafik berdasarkan asal dan tujuan data, mengelola port, dan lainnya. Tables bekerja dengan membandingkan lalu lintas jaringan dengan serangkaian aturan yang telah dibuat. Jadi, semua paket dalam lalu lintas jaringan akan dicek. Dalam pengaturan paket, tables memiliki beberapa tabel yang berfungsi untuk menentukan arah putaran data. Setiap tabel tersebut memiliki rules atau kumpulan aturan yang disebut chain. Pertama, tabel filter. Tabel ini digunakan untuk menyaring paket yang masuk, keluar, ataupun yang hanya lewat. Caranya dengan menggunakan beberapa aturan, yaitu keep, menerima paket yang masuk, reject, menolak, memblokir paket yang masuk, drop, memutuskan koneksi paket, log, mencatat paket. Kemudian table filter memiliki 3 chain, yaitu input chain ini menangani semua paket yang masuk ke server. Output chain ini menangani semua paket yang keluar dari server. Forward chain ini menangani paket yang diteruskan melalui server. Kedua, table net, network address translation. Tabel ini digunakan untuk mengubah alamat asal tujuan dari sebuah paket. Ada 2 chain pada table net, yaitu break routing. DST-net mengubah destination address pada sebuah paket data. Lalu ada post routing, SRC-net mengubah source address dari sebuah paket data. Ketiga, table manual. Tabel ini menggunakan untuk melakukan penghalusan pada proses pengaturan paket dan memiliki kemampuan untuk menggunakan semua chain yang ada pada tables di atas. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Membuat rules if tables. Rules if tables merupakan aturan untuk mengelola lalu lintas jaringan pada server. Rules ini akan ditambahkan pada suatu chain tertentu. If tables menggunakan perintah "-a" event sebagai tanda bahwa ada rules yang ditambahkan. Namun, perintah di atas belum bisa dimainkan karena perintah event tidak bisa berdiri sendiri. Perintah "a plus a minus" membutuhkan argumen pendukung untuk membuat suatu rules. Berikut ini merupakan argumen yang bisa kita gunakan untuk membuat rules. Salah satu, impress merupakan antarmuka jaringan akan filter, seperti eto, low, dan lain-lain. Minpay, protokol adalah protokol jaringan yang akan dicek dalam suatu rules, misalnya TCP, UDP, ICMP, dan lain-lain. Address, search adalah alamat trafik berasal dari IP atau address atau username. Di port, destination port merupakan nomor satu port suatu protokol seperti 22 untuk SSH dan 80 untuk HTTP. Perihal port yang bisa Anda simak di artikel cara ganti port SSH di PPS. J merupakan argumen di atas yang harus digantikan satu persatu sesuai dengan kebutuhan Anda. Namun kalau perlu digunakan semua urutan harus seperti ini. Sudo, table, min-first, chain, min-i, interface, protokol, detect, express, protokol, indicate. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Untuk selanjutnya, mengaktifkan traffic pada localhost.
Nah, untuk mengizinkan traffic pada localhost ini, jalankan perintah berikut, yaitu dengan sudo iptable min a input min i lo sf. Perintah di atas memastikan koneksi antara database dan aplikasi web pada localhost bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya mengaktifkan koneksi pada port HTTP atau HTTPS dan SSH. Nah, untuk memberikan izin akses ke port HTTP atau HTTPS ini sudah ada kode-kodenya sendiri. Untuk HTTP itu 80, HTTPS 443 dan SSH itu 22. Dan untuk jalankan perintah di bawah ini. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya dari 3 tersebut. Jika sudah Anda dapat mengecek rules yang baru saja Anda buat dengan perintah sama sudo iptable min l min v. Nah, untuk selanjutnya memfilter koneksi berdasarkan sumber paket. Untuk menyaring koneksi yang masuk berdasarkan IP address atau range IP address tertentu, tambahkan IP sumber paket berasal setelah perintah min s seperti di bawah ini contohnya. Nah, untuk sebaliknya itu memutus koneksi IP tertentu, Anda bisa menjalankan perintah drop berikut ini. Nah, ini untuk ada contohnya untuk memutus koneksi tersebut. Nah, untuk selanjutnya Anda juga bisa memutus koneksi dari suatu range IP address dengan menambahkan perintah min m dan modul IP range. Kemudian masukkan range IP address setelah perintah min src range. Nah, jangan lupa gunakan tanda pisah tanpa spasi. Nah, untuk anunya itu min untuk memisahkan range IP address. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan lihat di bawah ini. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ini untuk di atas ini memutus koneksi dari range IP 192, 168, 130 hingga 192.168.1.180. Nah, untuk selanjutnya memutus koneksi traffic lainnya. Setelah mengizinkan koneksi masuk dari port tertentu, bagaimana cara memutus semua paket dari traffic di luar rules yang telah Anda buat? Sebab penting untuk mencegah koneksi asing mengakses server Anda melalui port yang terbuka. Nah, caranya di bawah ini sama juga. Nah, untuk traffic dari luar port yang ditentukan pada rules telah terputus. Nah, untuk selanjutnya menyimpan konfigurasi IP tables secara permanen. Rulesnya IP table yang telah dibuat di atas akan hilang ketika server di restart. Jadi pastikan Anda menyimpan konfigurasi IP table secara permanen dengan perintah di bawah ini. Nah, ini untuk perintahnya. Nah, jangan lupa jalankan perintah tersebut ketika ada perubahan pada rules IP table. Misalnya, ketika Anda ingin menghapus semua rules IP table, maka Anda perlu menjalankan 2 perintah di bawah ini. Nah, ini untuk perintahnya. Nah, untuk kesimpulannya, IP table itu bisa membantu kita mengamankan server VPS. Cara menggunakan IP table juga cukup mudah, asalkan kita paham dengan basic sintaknya. Nah, kita sudah bisa membuat aturan atau rules IP table untuk keamanan server. Namun, peningkatan keamanan menggunakan IP table saja tentu tidak cukup. Kita perlu menggunakan server VPS yang mumpuni dan memberikan perlindungan keamanan yang baik. Layanan Cloud VPS Niaga Hoster dapat menjadi salah satu pilihannya. Itu salah satunya. Dengan tambahan fitur keamanan seperti DDoS detection, mode security, dan konfigurasi firewall di VPS. Kita tidak perlu khawatir lagi dengan ancaman dari luar sistem. Cloud VPS Niaga Hoster juga memungkinkan kita untuk memilih beragam sistem operasi Linux untuk menginstal IP table di server kita. Selain itu, dengan full root access yang diberikan, kita mempunyai kontrol penuh terhadap server dan konfigurasinya. Nah, untuk selanjutnya, untuk penerapannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mendemokan konfigurasi IP address pada server.
Untuk yang pertama kita menggunakan perintah su, kemudian masukkan kata sandi yang telah kita buat. Lalu untuk mengkonfigurasikan interface jaringan, kita menggunakan perintah IP address. Setelah itu, untuk membuka file konfigurasi interface jaringan, kita menggunakan nano network interface. Nah, setelah masuk di sini, kita bisa melihat hasilnya. Network interface. Kemudian kita untuk menyimpannya kita menggunakan cukup menekan Ctrl X, Y. Kemudian untuk memeriksanya kita menggunakan perintah IP address. Kan nama saya Reno Ridoi dengan NIM 211102441165. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi daripada kelompok kami. Yang pertama adalah kita akan melakukan konfigurasi IP address pada klien GUES OS 2 dan 3. Nyalakan mesin virtualnya. Di sini saya akan menyalakan Debian 2-nya. Dengan cara kita pencet start. Baik, kita tunggu prosesnya karena ini biasanya akan makan waktu tergantung daripada internet atau kecepatan daripada laptopnya. Ini sudah masuk Debian-nya. Kita tunggu saja. Oke, di sini adalah profilnya Nawa. Pencet enter, lalu mau kita masukkan sandinya. Baik, kita tunggu sebentar sampai aktivitasnya selesai. Ya, setelah itu kita cari di sini terminal. Nah, oke ini. Nah, ini kita sudah masuk. Buka terminal pada Debian. Nah, masuk dengan super user root dengan perintah su. Oke, baik, kita akan pencet su. Di sini kita akan menuliskan sandi. Sandinya hanya kelompok kita yang tahu. Setelah itu kita ngetik sandi, kalau nggak terlihat, tapi kita enter. Di sini koneksi off jaring. Baik, ini udah masuk ke usernya. Setelah itu nomor 10 yaitu periksa interface jaringan setelah dengan perintah IP address. Baik, kita akan periksa IP address. Enter. Nah, ini adalah IP address-nya. Setelah kita punya IP address-nya, buka file konfigurasi interface jaringan dengan perintah nano. Kita akan membukanya, yaitu dengan nano, enter, etc. Lalu network. Aduh, ini interface jaringan enggak? Network. Lalu interfaces. Setelah itu, kita pencet enter. Nah, sudah masuk. Untuk mengkonfigurasinya, IP address-nya, tambahkan konfigurasi yang sudah tertera pada modelnya. Konfigurasi yang digunakan untuk mengatur IP statik, kita perlu menambahkan gateway yang kita arahkan ke alamat IP address server. Jadi yang mana misalnya jika interface jaringan yang digunakan itu konfigurasi statik dengan IP address 172 bla 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 gitu kan. Jadi kita mengacu pada topologi tersebut adalah ENP0S3. Maka konfigurasinya akan terlihat seperti berikut. Baik, langsung saja kita ubah konfigurasinya. Di sini kita hapus semua dulu.
kita akan mengikuti sesuai yang ada di modul, yaitu auto en kosong s3 enter. Berikutnya ifas ent kosong 3 init. Baik, setelah itu address 1.2 106 101. Oke, setelah itu next make-nya 255 Oh, baik, sudah selesai. Setelah selesai mengkonfigurasi, simpan file dengan keluar dari editor Nano dengan menekan Ctrl X, lalu Y, setelah itu kita enter. Nah, selesai. Ini adalah. Setelah itu kita restart interface jaringan dengan perintah SY metal restart, setelah itu networking. Oke, enter. Nah, ini udah restart. Lalu periksa apakah konfigurasi IP address telah diterapkan dengan benar menggunakan perintah IP address. Berarti kita IP address ini 2 enter. Nah, baik, di sini sudah masuk. Cukup sekian penjelasan daripada saya. Ada kurang lebihnya dan banyak kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan sama seperti di OS 2 tadi, kita lakukan hal yang sama di OS 3. Kita run dulu. Nah, setelah masuk, kita masuk ke terminal. Kemudian, seperti tadi, kita ketikkan perintah su, kemudian sandinya. Nah, selanjutnya adalah kita cek IP address-nya. Nah, oke, sudah tampil kan. Lalu kita buka file konfigurasi interface dengan perintah ini. Oke, nah sudah masuk kan. Nah, terus kita untuk supaya IP address itu dikonfigurasi, kita tambahin nih konfigurasi pada file interface-nya di baris paling bawah sini. Ini udah saya tambahin tadi, ada 5 ya, yaitu auto NP-nya, ifas-nya, address, netmask, sama gateway-nya. Habis itu kita simpan aja, kita pakai Ctrl X, kita keluar dari file konfigurasi. Habis itu kita restart interface jaringan dengan perintah systemctl. Restart networking. Nah, ini udah ke restart. Untuk mengecek apakah konfigurasi IP address sudah diterapkan, kita cek lagi IP address-nya. Oke, udah ya. Selanjutnya konfigurasi NAT-nya yang menggunakan IP tables pada server gue 1 tadi. Berarti kita ke OS 1 yang pertama. Nah, ini kita masuk. Di sini kita masuk ke IP forwarding yang biasanya diaplikasikan dalam perangkat routernya dengan mengetikkan perintah nano
Ini kita ganti jadi sysctlconf ptc sysctlconf. Nah, masuk ke sini ya. Terus di net IV-nya ini, di net IPv ini kita hapus. Terus kita simpan, Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya, lalu kita konfigurasi IP table pada server OS1 ini. Dan untuk memastikan tidak ada konfigurasi NAT sebelumnya, maka kita menggunakan perintah untuk menghapus aturan atau rules yang pernah dibuat sebelumnya agar kembali ke pengaturan awal dengan mengetikkan perintah ini ya, sbin if tables f strip f. Oke, sudah. Selanjutnya adalah memprivate. Agar IP private kita dapat terkoneksi dengan internet, diperlukan if tables firewall yang mengarahkan dari IP publik ke private dengan mengetikkan perintah ini, if tables strip t nat strip a post routing ONP-nya, kemudian J masquerade. Kemudian kita enter. Sudah. Selanjutnya cek apakah sudah di NAT, sudah dikonfigurasi dengan menggunakan perintah ini. Nah, sudah, berarti sudah dikonfigurasi. Oke, mungkin cukup sekian. Adapun langkah selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Saya Revi Fariza. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan konfigurasi dari IP tables. Pertama-tama di sini saya akan mengecek terlebih dahulu dari netnya apakah sudah dikonfigurasi atau belum. Oke, setelah kita konfigurasi, kita coba cek terlebih dahulu untuk pingnya, apakah bisa berjalan atau tidak. Oke, sudah bisa berjalan. Selanjutnya kita coba ping untuk yang di Google atau di server lain. Oke, sudah berjalan. Selanjutnya kita coba cek untuk yang di YouTube. Apakah YouTube masih mau berjalan? Kita coba cek YouTube-nya. Baik, masih berjalan. Lalu selanjutnya kita di sini mencoba untuk melakukan konfigurasi di network interface-nya. Oh, sorry. Maaf. Terjadi typo. Oke. Selanjutnya kita coba lakukan konfigurasi terkait dari address-nya itu sendiri. Kita coba di sini pakai yang 102. Oke, apabila sudah kita coba lagi. Oke, selanjutnya kita melakukan restart terkait dengan networking-nya.
Oke, setelah selesai kita coba cek dengan IP address-nya. Oke, sudah dilakukan untuk pengecekan dari IP address-nya. Maka akan memunculkan perintah seperti yang ada ditampilkan. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke kesimpulan, di mana di sini dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan dan pengaturan IP tables memainkan peran penting dalam menjaga koneksi internet. Konfigurasi jaringan yang tepat akan memungkinkan komputer untuk bisa terhubung ke jaringan dan juga internet. Sedangkan pengaturan IP tables yang tepat akan memungkinkan lalu lintas jaringan terkendali dengan baik. Beberapa masalah yang sering terjadi terkait dengan koneksi internet ini sendiri antara lain komputer yang tidak bisa terkoneksi ke internet walaupun bisa melakukan ping, aturan IP tables yang memblokir koneksi internet, dan konfigurasi jaringan yang salah. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan pengecekan konfigurasi jaringan pada komputer dan juga server, serta melakukan pengecekan aturan pada IP tables pada server itu sendiri. Pengaturan IP tables yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah pada jaringan, bahkan dapat mematikan koneksi internet. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dengan baik pengaturan IP tables dan membuat cadangan konfigurasi sebelum melakukan perubahan. Itu dari kelompok kami yang bisa saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.